Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini ya saya akan santai ya, karena ini juga suasana Lebaran ya, Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban ya. Saya tidak mendeteksi dulu ya sobat ya, tapi saya akan akan santai, tetapi nanti akan saya bacakan ya, itu energi saja sobat ya. Energi saya bacakan, energi singkat ya di sini, karena tadi saya sudah benar-benar menarik energi ya. Anggap saja di sini hanya sebagai selingan sobat ya, semoga akan bisa mengena ya. Sekali lagi saya tidak membacakan kartu seperti biasa ya, hanya ini karena ini suasana Lebaran, saya santai dulu ya, sambil saya akan memberikan informasi-informasi ya. Terus ini tadi saya sudah menarik energinya dari beberapa zodiak ya. Ada Gemini, ada Leo, ada Libra, ada Scorpio, ada Taurus, ada Aquarius ya. Tadi soalnya sudah saya tarik energinya, saya tinggal tulis ya di sini, nanti akan saya sebutkan ya, istilahnya singkat, energi singkatnya saya sebutkan, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, tetap sabar sobat ya. Insya Allah sobat ya, yang sabar ya, terutama semua sahabat dari channel Ruang Batin ya, yang sabar istilahnya mendengarkan penjelasan dari saya ya, insya Allah akan enak ya. Di channel Ruang Batin itu enak sobat ya, tenang saja ya. Kenapa saya mengatakan enak ya menonton di channel Ruang Batin ini? Karena apa? Karena begini sobat ya, mulai kemarin ya sampai saat ini pun ya, sampai malam tadi ya, itu bisa dikatakan banyak sekali ya, istilahnya alhamdulillah ya, banyak sekali teman-teman dari kita ataupun sahabat-sahabat dari kita yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ini konsultasi secara private ya. Dan alhamdulillah ya, mulai kemarin ya, mulai saya pertama kali memasang memasang nomor WA ya, kira-kira seperti itu ya, itu sampai saat ini pun alhamdulillah ya, semuanya tepat dan resonate ya, alhamdulillah. Sampai saat ini tidak ada satupun yang meleset ya, kira-kira seperti itu ya, alhamdulillah. Semua atas izin Gusti Allah ya. Di sini saya tidak pamer ataupun tidak ada rasa sombong ya, tetapi berdasarkan fakta ya yang saya sampaikan. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada kebohongan, tidak ada rekayasa ya. Ketika saya berbohong, saya merekayasa ya. Ketika saya mengatakan mulai kemarin sampai malam ini ya, adanya suatu ketidaktepatan sama yang sudah personal reading, pasti kalian akan juga melihat ya. Di sini pasti kalian juga melihat ya live saya ya. Seperti itu, pasti kalian akan marah. Apa yang dikatakan Dani Kasyaf itu bohong, ternyata saya ditebak itu meleset, kan kira-kira seperti itu ya. Ya, fik ya. Makanya saya berani bilang begini, ini tidak ada rekayasa ya. Mulai kemarin sampai malam ini pun ya, sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang personal reading, yang privat itu saya tebak itu tepat ya, kira-kira seperti itu, 99% tepat, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi saya bersyukur ya sobat ya, sama Gusti Allah ataupun sama Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Saya sarankan sabar sobat ya, nanti akan saya bacakan energi singkat ya. Sekali lagi saya tidak menerawang ya, ataupun membacakan kartu seperti biasa, tetapi saya membacakan energi singkat ya, kira-kira seperti itu ya. Oh iya sobat ya, perlu saya sampaikan ya, ketika saya
ketika saya membacakan general reading ya, entah itu yang muncul nanti baik ya ataupun yang muncul itu kurang baik ya, itu sekali lagi kan yang saya tembakkan zodiak ya, apalagi bersifat general reading. Nah, ketika kalian ingin tahu pastinya ya, ya silakan kalian private reading kan, ataupun bisa dikatakan personal, kira-kira kan seperti itu sobat ya. Belum tentu juga ya ketika saya mengatakan Gemini atau Leo itu kan bagus ya, memang bagus ya secara general reading, belum tentu nanti secara privat. Nah, nanti akan bisa ketahuan apa betul sama seperti yang general atau malah sebaliknya, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Nah, bisa ditangkap ya. Jadi kalau ingin lebih apa ya, lebih tahu istilahnya zodiak ya, lebih tahu istilahnya zodiak dan nama, yaitu kalian harus bisa dikatakan harus private sobat ya. Karena apa sih? Karena ketika saya ibaratnya saya menembak sesuatu ya, ketika tidak ada sasaran itu kan mengacak energinya sobat ya, mengacak kan seperti itu ya. Tidak bisa kecuali saya menembak itu ada sasaran, nah itu pasti akan bisa kena, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi bisa ditangkap ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi perbedaan general reading sama privat ya, saya rasa sahabat dari channel Ruang Batin ini sudah mengerti lah kan seperti itu ya. Ketika saya menembak istilahnya apa ya, ibaratnya kalau sudah konsul ya, sudah privat itu kan enak. Saya tanya zodiaknya apa, misalkan zodiaknya Libra, namanya siapa, namanya si A. Nah itu saya fokuskan ke zodiaknya Libra, namanya si A ya, itu nanti insya Allah akan 99% tepat kan seperti itu. Nah beda ketika saya general reading yang saya tembak Libra zodiaknya, namanya kan saya tidak tahu sobat. Nah bisa saja itu mengenai orang lain. Nah ya bisa ditangkap ya, bisa saja mengenai orang lain, bisa juga mengenai kalian, kan masih apa ya, masih dibilang 50-50 antara kebenaran itu ya. Jadi ketika kalian privat tidak ada 50-50 lagi ya, apa yang saya omongkan yaitu nanti buat kalian kan seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya sobat ya, kan seperti itu ya. Jadi ya memang ketika ingin mengetahui kepastiannya ya harap istilahnya privat ataupun personal. Karena apa? Karena kan ketika memang maunya privat ya ataupun mau personal reading, ketika memang ada hal-hal yang tidak boleh diomongkan ke publik, nah itu kan enak ya. Ketika kalian sama saya itu apa ya, istilahnya bisa dikatakan privat, hal-hal yang tidak boleh diomongkan itu kan tidak masalah, karena saya akan menjaga privat ya. Yang tahu saya sama yang privat itu tadi kan seperti itu ya. Jadi tidak ada ketertutupan, kan enak kan seperti itu ya. Nanti misalkan terlalu aib ya, itu kan tidak masalah karena saya yang bacakan, kalian yang mendengarkan kan seperti itu. Itu kalau istilahnya privat kan seperti apa, ibaratnya itu demi untuk solusi saya harus jujur apa adanya ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika general reading dan saya melihat ataupun menangkap ataupun menerawang adanya suatu aib, saya kan nggak mungkin ngomong sobat ya, karena itu kan privasi. Nah seperti itu ya, kira-kira bisa ditangkap ya. Ketika personal ya itu nanti kan nggak masalah, yang penting saya bisa menjaga rahasia dan bisa menjaga privat dari kalian yang mau private trading. Tidak mungkin bocor, saya jamin itu 1000% tidak akan bocor di luar, kira-kira seperti itu. Yang tahu ya saya sama kalian yang saling private kan, kira-kira seperti itu. Karena bagaimanapun ya sobat ya, ketika saya memberikan solusi ya tetap apa adanya itu yang saya omongkan ya, agar menemukan titik terang ya. Ketika saya secara privat terus saya tutup-tutupi, nah nanti kasihan kalian ya, tidak akan bisa menemukan solusi kan seperti itu ya, beda. Tetapi kalau general reading ya tetap saya tutupi, saya nggak mau membuka, karena di sisi lain saya juga tidak tahu ini sasarannya ke orang yang mana kan seperti itu. Kalau dia kan luas, tetapi kalau nama orang kan orang yang mana lah, kan seperti itu, bisa ditangkap ya. Itu loh sobat ya.
Dan satu kali lagi ya, jika apa ya ingin private ya, ingin personal sama saya, harap bersabar sobat ya. Karena apa ya, karena bisa dibilang mulai kemarin ya saya juga tidak menyangka ya, alhamdulillah itu yang personal itu sangat-sangat banyak sekali sobat ya. Bahkan apa istilahnya, ada yang saya pending ya, kira-kira seperti itu ya. Karena kan jujur ya, kekuatan saya mungkin itu bisa dikatakan ya 6 orang ya satu hari ya, itu saya sudah kualat ibaratnya kan, seperti itu sahabat ya. Karena kan kemarin saya bilang, ketika orang menerawang itu pasti mengeluarkan energi ya, dan itu akan membuat kita kecapean ya. Ketika saya capek, saya tidak mengontrol capek, saya terus saja membuka private ya tanpa saya batasi, itu nanti kacau sobat ya. Terawangan saya nanti kacau, malah gak karu-karuan kan, seperti itu. Jadi penerawangan itu butuh energi yang fit ya, kira-kira seperti itu. Jadi secara penerawangan fokus, ketika kita capek pasti itu tidak akan fokus ya, kan seperti itu sobat ya. Jadi mohon maaf ya sekali lagi ya, jika pun ada yang private ya, mungkin yang saya pending ya, itu ya harap bersabar, nanti akan saya carikan jam, kira-kira seperti itu. Jika pun satu hari ini waktunya tidak lutut ya, saya buang ke hari berikutnya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas saya tutupnya sampai jam 11 ya, jam 11 malam, dan itu pun saya batasi ya, 6, saya batasi 6 ya sobat ya, 6 orang, kira-kira seperti itu saja ya. Karena terus terang banyak sekali yang WA ke saya kan, seperti itu. Ada yang minta istilahnya itu ada yang minta buru-buru kan, seperti itu, rebutan ya, istilahnya berebut sobat. Saya dulu Mas Dani, saya minta hari ini Pak Mas Daniel, bukannya saya enggak mau hari ini kan, seperti itu ya. Saya jelaskan biar enak kan, ini kan secara live ya, tidak ada tutup-tutupan ya. Ketika memang antriannya yaitu yang saya utamakan ya, saya jadi mengutamakan antrian ya sobat ya, kira-kira seperti itu kan. Jadi tidak bisa kalau ingin saya dulu itu memang saya tidak mau juga mengecewakan yang lain, tetap sesuai nomor urut ataupun antrian kan, kira-kira seperti itu. Karena semua orang kan kepinginnya cepat, ingin tahu kan, seperti itu ya sobat ya. Itu pun tetap ya, bagi saya sekali lagi, untuk sahabat yang masih terpending ya, untuk menunggu yang besok ya, itu menurut antrian ya, bukannya ada apa-apa, tetapi memang antriannya ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditangkap sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sambil saya bacakan langsung energinya ya. Tadi sudah saya tarik, terus saya tulis ya tadi ya. Sudah saya tarik energinya. Ini sekali lagi pembacaan energi singkat sobat ya. Semoga akan bisa tepat ya, akan bisa resonate ya. Sekali lagi ini juga bersifat general ya. Ya. Kalau ingin tepat ya monggo silakan kalian private sama saya, nanti akan saya buka semua ya. Insya Allah akan tepat 99% seperti yang sahabat-sahabat yang sudah pernah yang sudah pernah private reading ke saya ya. Ketika saya mengatakan kebohongan ya, pasti kalian akan komen ya. Kan kira-kira seperti yang pernah saya private itu pasti akan komen kalau memang jauh dari ketepatan apa yang sudah saya tebak kan, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Ini artinya apa? Saya berani live seperti ini artinya apa? Ya artinya saya memang artinya memang saya berani mengutarakan apa yang betul-betul sudah dialami sama yang sudah private sama saya. Ya kira-kira seperti itu ya. Intinya bahwa saya mengatakan banyak yang tepat ya, 99% itu rata-rata tepat semua yang sudah private. Itu artinya kan saya tidak ada kebohongan. Ketika saya bohong pasti kalian yang pernah privat sama saya pasti akan komentar kan, seperti itu. Kalau tebakan saya ini jauh melesetnya pasti kalian akan komentar kan, seperti itu. Alhamdulillah ya sampai saat ini tidak ada yang komentar masalah tebakan saya. Artinya apa ya? Artinya berarti ada ketepatan kan, seperti itu ya. Ya bisa ditangkap ya. Oke ya, saya bacakan ya untuk zodiak pertama ya.
Ini saya ambil 1 2 3 4 5 6 zodiak dulu sobat ya. Yang 6 zodiak lainnya menyusul ya. Ini 6 zodiak dulu ya. Ini saya mulai dari zodiak Gemini dulu ya. Saya mulai dari zodiak Gemini ya. Di sini Gemini ya, kelihatannya kalau masalah asmara ya, kelihatannya posisi di tengah-tengah ya. Jadi bisa dikatakan apa ya, posisi di tengah-tengah itu ya tidak baik. Maksud saya posisi di tengah-tengah itu ya tidak terlalu baik amat, ya tidak terlalu buruk amat. Jadi stabil ya. Itu untuk asmara Gemini. Ingat ya, ini energi singkat ya. Energi singkat ya, bisa tangkap ya. Sekali lagi untuk asmara Gemini itu tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk, tetapi posisinya masih di tengah-tengah. Itu bagus ya, masih di tengah-tengah, masih bisa dikatakan stabil. Itu kan bagus ya untuk asmara di bulan Juli ya. Kira-kira ini nanti pembacaannya untuk bulan Juli ya sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa fix ya, bisa tangkap ya. Untuk pekerjaan ya, di sini saya tangkap energi Gemini ya, itu bisa dikatakan akan adanya suatu roda keberuntungan ya. Istilahnya Dewi Fortuna sedang berpihak sama zodiak Gemini di bulan Juli ya, fix ya. Kalau masalah keuangan Gemini masih bagus ya, bisa dikatakan di atasnya stabil Gemini ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya sangat baik ya, sampai saya mengatakan sangat baik Gemini ya. Jadi kan bawah, tengah, atas. Nah Gemini ini atas ya kalau masalah keuangan, artinya benar-benar cukup baik ya, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, ini saya mengatakan santai ya. Sekarang untuk zodiak kedua ya, ini Leo ya. Untuk zodiak Leo ya, tetap berlaku di bulan Juli ya. Ini kalau untuk asmara ya, Leo kelihatannya di sini bisa dikatakan cukup baik ya. Jadi masih di atasnya Gemini. Kalau Gemini tengah-tengah, ini Leo agak naik sedikit ya. Jadi lebih bagus Leo sedikit lah ya. Perbandingannya cuma berapa persen ya, kira-kira seperti itu ya. Ada peningkatan di atas Gemini ya. Yang penting seperti itu, bisa ditangkap sobat ya. Untuk masalah pekerjaan ya, di sini kelihatannya untuk Leo bisa dikatakan sama ya seperti Gemini. Adanya suatu roda-roda keberuntungan ya. Untuk masalah pekerjaan ya, itu imbang ya antara Gemini sama Leo. Kalau mengatakan masalah pekerjaan di sini imbang posisinya ya. Bisa dikatakan Gemini ada roda keberuntungan, Leo juga mengatakan ada roda keberuntungan ya. Tetapi sekali lagi kalau masalah asmara lebih di atasnya Gemini sedikit Leo. Artinya apa? Leo lebih bagus sedikit daripada Gemini. Tidak maksudnya jaraknya itu tidak jauh ya. Kira-kira kalau angka itu ya, angka 1 sama angka 3. Gemini di angka 1 ya, ibaratnya Leo di angka 3. Jadi cuma selisih 1 poin dalam hal kesuksesan asmara. Bisa ditangkap ya sobat ya. Jadi masih unggul Leo 1 poin ya, kira-kira seperti itu ya. Terus masalah keuangan ya, di sini kelihatannya Leo ya bisa dikatakan apa ya, stabil ya. Jadi masih unggul Gemini ya kalau kita berbicara masalah keuangan. Jadi bisa dikatakan Leo itu angka 1, Gemini angka 3 ya. Bisa ditangkap sobat ya. Jadi kalau masalah asmara, Leo menang 1 poin ya sama Gemini. Kalau dilihat masalah kesuksesan ya, menemukan kesuksesannya itu loh ya, bisa tangkap ya. Leo menang 1 tingkat ya. Tetapi kalau berbicara masalah keuangan, kelihatannya Gemini yang menang 1 tingkat daripada Leo ya, kira-kira seperti itu ya. Ini sama-sama bagus ya, Gemini sama Leo itu mantap ya untuk di bulan Juli ya. Ini untuk energi Libra ya. Di sini Libra kelihatannya energinya saya tangkap di bulan Juli ya. Tetap masih butuh adanya suatu perjuangan ya di sini ya. Untuk asmaranya ya, saya tangkap kelihatannya masih kesulitan Libra ya. Untuk asmara, untuk menyetabilkan itu kesulitan. Artinya apa? Artinya Libra ini kan
kalau saya mengatakan tadi kan ada bawah, ada tengah, ada atas ya. Di sini Libra kelihatannya yang bawah ya kelihatannya. Jadi artinya Libra masih penuh perjuangan lagi ya untuk hal asmara ya. Seperti itu ya. Jadi kurang adanya suatu keberhasilan. Soalnya saya melihat titik Libra ada di bawah sendiri ya untuk hal asmara ya. Oke. Terus untuk masalah keuangan ya. Keuangan di sini bisa dikatakan Libra posisinya sedang di tengah-tengah ya. Kira-kira seperti itu ya kalau saya merasakan energinya tadi. Libra posisinya berada di tengah-tengah ya, jadi tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas ya, tetapi standar stabil ya. Kira-kira seperti itu ya. Artinya stabil kan kita bisa memahami ya. Kalau misalkan pekerjaan ya ada kan seperti itu, tetapi jikapun saya mengatakan titik paling bawah yaitu namanya kesulitan. Mungkin kalian banyak yang belum kerja ataupun belum banyak menemukan kerja. Kira-kira seperti itu sobat ya, bisa ditangkap ya yang artinya stabil itu ya. Oke ya. Kalau masalah keuangan ya, di sini kalau masalah keuangan Libra ada di posisi bawah ya. Kalau saya lihat energinya ya kurang baik ya. Libra di sini masih penuh perjuangan ya, hampir sama seperti asmaranya ya. Libra masih penuh perjuangan ya. Jadi kurang bagus ya, ada di titik yang bawah ya Libra ya. Kira-kira seperti itu ya kalau keuangan, bisa ditangkap ya. Sekarang 1 2 3 untuk zodiak keempat ya. Ini Scorpio ya. Kalau masalah asmara mantap ya, asmara mantap Leo ya. Tingkat maksud saya bawah, tengah, atas. Nah, Leo ini Scorpion ini di atas ya, bagus artinya ya. Kalau untuk hal asmara ya, bagus. Kalau untuk masalah karir di sini bisa dikatakan Scorpion posisinya berada di tengah-tengah ya, tidak di bawah, tidak di atas, stabil ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah keuangan di sini kelihatannya Scorpion bisa dikatakan ada fase kenaikan ya. Nantinya ada fase kenaikan ya, bisa dikatakan berada di tengah dan itu akan naik ya, posisi atas. Artinya akan mendapatkan cukup baik ya kalau masalah keuangan ya. Bisa tangkap ya. Sekarang untuk zodiak kelima ya, ini Taurus ya. Kalau masalah asmara kelihatannya Taurus berada di posisi atas ya, artinya baik ya. Jadi tidak bawah, tidak tengah. Taurus ini atas ya, artinya bisa dikatakan cukup baik ya masalah asmara ya. Terus masalah pekerjaan ya, di sini bisa dikatakan Taurus masih cukup baik. Saya katakan di sini tidak bawah, tidak tengah ya, tetapi sudah atas ya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya baik ya, cukup baik ya, itu ya. Kalau masalah keuangan ya, keuangan di sini terlihat Taurus bisa dikatakan berada di bawah ya Taurus ya, ini ya. Mungkin banyak kebutuhan ya, tetapi saya di sini sekali lagi saya tadi bilang tidak terlalu menjelaskan ya, karena saya ini mencoba menarik energinya sedikit sambil selingan saja, semoga akan bisa tepat ya, biarpun seperti itu ya. Ya sekali lagi untuk Taurus ini kelihatannya keuangannya ini posisi di bawah ya, bukan di tengah, bukan di atas ya. Jadi butuh perjuangan lagi ya Taurus ya. Oke, untuk zodiak terakhir di sini Aquarius ya. Aquarius kelihatannya kalau posisi asmara ya itu baik ya, bisa dikatakan bagus ya. Kira-kira seperti itu ya. Posisi atas ya Aquarius ya. Kalau masalah pekerjaan di sini kelihatannya kalau untuk masalah pekerjaan Aquarius ini kelihatannya stabil ya, tengah-tengah posisinya ya. Jadi tidak bawah, tidak atas ya, kira-kira seperti itu ya.
untuk masalah keuangan ya, di sini kelihatannya Aquarius ada di bawah ya, jadi tidak tengah tidak atas ya, artinya di bawah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya, semoga akan bisa dimengerti. Dan sekali lagi ini bersifat general ya sobat ya, apakah betul apakah salah saya juga tidak tahu, karena yang saya tembak zodiaknya saya tidak tahu namanya siapa, akan seperti itu sobat ya. Ketika kalian ketika kalian privat konsul secara personal ataupun privat, itu pasti akan bisa tepat ya, akan bisa 98% sampai 99% tepat, kira-kira seperti itu sobat ya. Ya sekali lagi ya, ketika saya mengatakan di sini mungkin Aquarius kan saya mengatakan tadi ada di atas, artinya kan cukup baik ya. Ketika kalian merasakan kok asmara saya kok kurang baik ya, mohon maklum, karena ini sekali lagi bersifat general reading kan, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi ya mungkin kalau perbandingannya general reading sama private reading itu memang jauh sobat ya. Ketika saya general reading mungkin ketepatannya itu hanya sekitar 80% ya, ini perkiraan ya kalau general ya. Tetapi kalau private itu langsung bisa naiknya tinggi, bisa 99% akan tepat ya, kira-kira seperti itu ya kalau masalah menebak energi rasa, kira-kira seperti itu sobat ya, kira-kira seperti itu. Semoga bisa ditangkap ya. Sama ya, ketika Gemini dan Leo secara general saya mengatakan memang bagus, memang bersinar Gemini sama Leo, tetapi belum tentu juga ketika kalian mempunyai zodiak Gemini ataupun zodiak Leo, ketika kalian privat ataupun personal itu nanti tidak tahu lagi apakah sama seperti general bagus, apakah bahkan sebaliknya, kan seperti itu. Karena saya tahu kan zodiak sama orangnya yang saya fokuskan, kan kira-kira seperti itu ya. Sama ya seperti Libra ya sama Pisces ya, yang kemarin saya upload ya, itu kan zodiak yang kurang bersinar ya, saya bilang ya, kan masih ada ya uploadannya, itu yang saya bilang kurang adanya sukses ya, kurang adanya bersinar ya di bulan Juli sampai Agustus. Itu juga belum tentu, karena ini bersifat general ya. Ketika yang mempunyai zodiak Libra atau Pisces konsul secara privat ataupun personal, itu bisa jadi nanti kebalikannya, bisa jadi nanti bagus kan, seperti itu, bisa jadi sukses dan bisa jadi menemukan bersinar di bulan Juli sampai Agustus, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, semoga bisa ditangkap ya penjelasan saya ya. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan itu general reading, entah itu baik entah itu buruk ya, misalkan zodiak A saya mengatakan baik ya, ini kalau general reading. Zodiak B saya mengatakan buruk ya, ini kalau general. Itu belum tentu kalau private itu A itu baik seperti general, dan sama juga belum tentu yang zodiak B itu ini buruk seperti yang general reading. Bisa saja terbolak-balik ya, karena intinya ya, pada dasarnya kesimpulannya intinya, ketika saya menembak tidak tahu orangnya, cuma tahu zodiaknya, ya itu bisa dikatakan 80% ya ketepatannya ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak bisa 99% sobat ya. Tetapi alhamdulillah ya, selama saya membuat konten ini, yang saya tebak ya, biarpun general reading, alhamdulillah masih bisa dikatakan 85% tepat kan, seperti itu ya. Tetapi kan tidak seperti yang personal atau privat benar-benar bisa mengena kan, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan sobat ya, karena ini masih suasana lebaran ya. Jadi ini hanya sekedar selingan dan hanya sekedar saya memberikan info tentang seputar bagaimana istilahnya private trading yang sudah dialami sama sahabat-sahabat kita di channel Ruang Batin ya. Sekali lagi, di sini tidak ada kebohongan dan fake apa yang saya katakan. Jika saya berani mengatakan itu 99%, yang sudah private trading itu mengatakan semua itu tepat ya. Apa yang saya omongkan itu cocok apa yang dirasakan sama yang privat sama saya, kira-kira seperti itu ya. Karena ketika saya berbohong, ketika saya mengatakan di private trading, terus saya mengatakan sahabat yang privat sama saya ini tidak ada ketepatan, dan saya berani live ngomong masalah tepat 99%, pasti kalian akan marah sama saya ya.
pasti kalian akan menulis komentar yang sekiranya kecewa ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, mulai kemarin ya pertama kali saya buka konsul itu ya, mencantumkan nomor, sampai sekarang pun alhamdulillah ya, tidak ada komentar yang buruk yang sudah personal sama saya. Artinya apa? Artinya ada, memang yang saya katakan ini benar, ada suatu ketepatan 99% ya, kira-kira seperti itu ya. Dan satu kali lagi ya, ketika seseorang itu konsultasi ya, itu menurut saya ya, bagi saya tidak bisa menjamin adanya keberhasilan ya sobat ya. Saya hanya memberikan solusi, tetap yang memberi keberhasilan itu adalah bisa dikatakan Tuhan ya, ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa memberi kalian keberhasilan. Kalau saya tidak bisa memberi keberhasilan, hanya cuma bisa memberi solusi ya. Dan ketika kalian itu mempunyai beban ya, terus konsultasi sama saya, terus saya arahkan yang baik, otomatis kan nanti beban kalian itu berkurang ya, istilahnya galau kalian, sumpah kalian itu akan berkurang, dan itu akan bagus ya sobat ya. Ketika galau kalian, sumpah kalian, gelisah kalian itu berkurang, maka energi positif akan datang, dan itu akan menjadikan suatu keberhasilan sungguhan. Kan kira-kira seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Nah seperti itu, ketika kalian tidak bisa mencurhatkan sama orang yang mengerti di bidangnya, dan rasa galau, rasa gelisah ya, rasa sumpah itu tetap meliputi kalian, itu maka tertutup sobat ya. Jadi energi negatif itu tetap menutupi kalian, jadi yang positif, yang baik itu tidak akan bisa masuk. Nah kira-kira seperti itu, bisa ditangkap ya. Ketika kalian konsultasi sama orang yang memang di bidangnya, itu kan nanti kalian mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan solusi. Akhirnya kalian ada ketenangan ya, ada kelegaan hati. Maksudnya seperti ini seperti ini. Itu kan di situ nanti kalian ada ketenangan ya. Nah, maka dari itu secara tidak langsung akan mengikis rasa galau kalian, mengikis rasa sumpah kalian ya, mengikis rasa gelisah kalian. Akhirnya kalian tenang ya. Begitu kalian tenang lah, inilah yang bagus, energi positif akan masuk, dan itulah yang akan memberikan suatu dukungan untuk keberhasilan kalian ya. Tetap ya, yang menentukan keberhasilan itu tetap Sang Maha Pencipta, Tuhan atau Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya sobat ya. Itu kalau masalah konsultasi ya, saya menjelaskan biar enak ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas sekali lagi, tetap kalau orang itu mau nasibnya baik, mau berubah ya, harus dari orangnya sendiri, harus mau berusaha untuk merubahnya ya. Ketika orang itu tidak mau merubahnya, nasib tidak akan bisa berubah ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga akan manfaat ya, semoga semua sahabat akan bisa tetap semangat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya Dhani Kasyaf ya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.